Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih sudah hadir di acara kami hari ini. Dan sebelum kita memulai acara ini, kita mau bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Saya akan membawakannya secara agama Kristen dan Bapak Ibu boleh berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Allah Bapa yang baik, yang berada dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kesempatan kami hari ini Tuhan, membagikan Tuhan beberapa ilmu pengetahuan Tuhan buat orang tua murid dan buat guru-guru yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pimpinanmu Tuhan, memberkati kami semua ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami dan kesehatan kekuatan Allah selalu menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Memberkati setiap acara kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, biarlah namamu yang saja yang ditinggikan Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi namamu. Terpujilah namamu Tuhan, kami siap Tuhan untuk melaksanakan acara hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup, haleluya, amin. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir di acara hari ini, dan wah, kita hari ini acara apa ya Sila? Jadi kita hari ini, Mas Hilda, adalah acara webinar. Cuma webinar hari ini tuh beda banget. Kenapa? Karena kita mau bagi tips dan trik untuk belajar bahasa Mandarin lebih fun lagi di rumah. Apalagi di masa new normal. Betul sekali, apalagi acara dalam kondisi pandemik ini, banyak orang tua yang merasakan kesulitan dalam mengajarkan anak bahasa Mandarin. Mungkin merasa tidak tatap muka dengan lause-lausenya nih di sekolah. Dulu mungkin di sekolah bisa membantu. Nah sekarang benar-benar full di rumah belajar secara online dan tidak tahu bagaimana caranya untuk mengajarkan anak. Nah hari ini apakah Lause Sila punya tips-tips atau metode-metode yang menarik nih buat orang tua untuk dibagikan? Pastinya dong, kita sudah siapkan materi di mana kita bisa membantu orang tua untuk tetap membantu anak-anak belajar di rumah walaupun nggak bisa bahasa Mandarin. Keren kan? Betul sekali. Oke, sekarang saatnya kita mau mendengarkan metode-metode yang akan diberikan oleh Priscilla Andrian Putri SS atau biasa dipanggil oleh anak-anak Lause Sila. Silakan Lause Sila, dipersilakan untuk membagikan tips-tips yang sangat menarik dan oke banget yang perlu harus kita dengarkan. Terima kasih Lause Hilda. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Pada hari ini saya itu akan membagikan tips dan trik bagaimana sih membantu anak-anak belajar bahasa Mandarin di rumah sesuai dengan concern SHB ya, untuk tetap memfasilitasi orang tua, mendorong anak-anak agar terus dapat meningkatkan kemampuan mereka terutama bahasa Mandarin. Nah, untuk tema pada hari ini with SHB We Grow, kita akan membahas bagaimana sih caranya supaya anak-anak itu dapat berbicara bahasa Mandarin lebih baik lagi dan tentunya dapat digunakan untuk daily life. Nah, hari ini kita akan belajar Master of Technology to make it easier for someone to learn Chinese. Jadi kita akan dibantu nih sama teknologi sekarang yang sangat canggih ya. Lanjut. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kenapa sih anak-anak sekolah di SHB dan kenapa memilih SHB sebagai tempat untuk mengembangkan diri? Dan biasanya nih sebagian besar orang tua SHB menyekolahkan anak-anak karena bahasa Mandarinnya di SHB. Kenapa banyak orang asing ingin belajar bahasa Mandarin? Yang pertama, memang bahasa Mandarin itu adalah bahasa terbesar kedua di dunia. Dengan perkembangan China yang sangat luar biasa di bidang ekonomi, pendidikan, maka semua orang berlomba-lomba untuk mengupgrade dirinya, mempersiapkan mereka lancar berbahasa Mandarin supaya ya bisa survive gitu, lebih maju lagi. Yang kedua, karena China ini memiliki sejarah dan juga budaya yang sudah ribuan tahun dan sangat menarik untuk dipelajari. Jadi banyak sekali nih pakar-pakar, peneliti dari seluruh dunia datang ke China untuk meneliti sejarah mereka. Yang ketiga, tidak bisa kita pungkiri,
bahasa Mandarin adalah bahasa bisnis. Semua dari kita pasti ingin anak-anaknya sukses suatu hari nanti. Nah, faktor utamanya adalah komunikasi. Dan memang faktanya adalah bahasa Mandarin ini sudah menjadi bahasa bisnis ya Bapak Ibu, dipergunakan di segala lini gitu. Yang keempat, traveling. Siapa sih yang nggak suka langsung Hilda travelingnya? Kemana? Aku suka banget ke China, ke Hong Kong, ke Singapura, Malaysia. Wah, itu mereka menggunakan bahasa Mandarin dan sangat bisa digunakan. Nah, betul sekali. Jadi, selain untuk bisnis, bahasa Mandarin ini kita bisa gunakan untuk traveling around the world dan semuanya pasti akan cari apa loh Silda? Chinese food, ya enggak? Betul sekali, dan itu paling enak dan semua orang tuh suka banget sama namanya Chinese food. Ya, saya pun begitu. Kemanapun yang dicari pasti Chinese food. Lalu yang kelima adalah sebenarnya bahasa Mandarin ini lebih mudah dari apa yang kita bayangkan loh, gitu. Kok bisa sih? Gimana sih caranya? Saya lanjutkan ya. Nah, caranya adalah akan saya sampaikan melalui pokok bahasan bagaimana orang tua menolong anak-anak mereka belajar bahasa Mandarin. Langsung Hilda, kalau misalkan nanti punya anak, pasti pengen ya anaknya bisa Mandarin juga ya? Pengen banget, sama seperti kayak mamahnya. Tapi Langsung Hilda bisa Mandarin. Kalau misalkan Langsung Hilda nggak bisa, gimana? Aduh, gimana ya, pasti ngalamin kesulitan ya sebagai orang tua. Gimana ya caranya? Sila tahu nggak sih, bisa bantu aku nggak ya kalau aku seandainya tidak bisa bahasa Mandarin nih? Bisa dong, sekarang kan udah canggih. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, saya akan berikan pengetahuan sedikit ya, bagaimana sih tips and tricksnya untuk belajar bahasa Mandarin. Pertama, ini bisa dilakukan nih untuk Langsung Hilda ya, yang memang Tionghoa dan memang di rumah punya kemampuan bahasa Mandarin. Bisa mengajarkan anak-anak bahasa Mandarin sedari dini di rumah. Jadi digunakan sebagai second language gitu. Ya, digunakan ya Bapak Ibu. Yang aku ingat loh, ya. Seperti kayak papaku, meskipun dia tidak bisa bahasa Mandarin begitu banyak, tapi dia cuma bisa dikit. Jadi dia selalu bilang, ayo, curfan. Oh, jadi aku udah tahu, oh dari awal itu curfan itu artinya ayo makan. Jadi meskipun cuma bisa sedikit, tapi sering digunakan. Betul sekali. Itu cara yang pertama ya untuk melatih anak-anak bahasa Mandarin. Yang kedua, ini bisa untuk umum. Nggak bisa bahasa Mandarin, semua bisa dipakai caranya. Membuat bahasa Mandarin itu menarik di mata anak-anak dan di hati anak-anak. Dengan cara bagaimana sih? Bermain game. Kedua, mendorong mereka agar tertarik. Yang ketiga, use it or lose it. Seperti Langsung Hilda tadi jelaskan ya Langsung, ayo curfan. Nah, walaupun papinya cuma taunya curfan aja gitu. Tapi digunakan. Kenapa? Karena bahasa apapun ketika tidak kita gunakan, dia akan hilang. Gitu. Jadi kalau kita mau expert bahasa Mandarin, harus digunakan sedari dini. Meskipun kosakatanya masih sangat sederhana. Biasanya kalau anak TK Langsung Hilda, mereka itu bisa bilang ni hao, cao an. Itu sederhana dan mereka selalu pakai Langsung Hilda. Wah, kalau sering dipakai ni hao, cao an, sampai sudah gede pun, sampai sudah tua pun tetap keinget ya Langsung ya. Betul, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah kita sebagai orang tua mengapresiasi secara emosional dan juga membangun confidence anak-anak. Kira-kira Langsung Hilda ada contohnya nggak? Caranya untuk mensupport ya? Iya. Wah, aku kalau misalkan contoh aku kalau di kelas nih, aku selalu bilang, nih centang. Dan mereka tuh happy banget, karena apa? Suatu pujian. Jangankan anak kecil, kita aja yang sudah besar itu paling seneng dipuji. Kalau nggak dipuji itu suatu hal yang, aduh kayaknya gimana gitu. Iya, betul sekali. Yang ketiga adalah kita sebagai orang tua harus mau memuji anak-anak, mengapresiasi setiap usaha mereka. Contohnya kalau anak TK tadi, ni hao, coba Bapak Ibu, wow, keren banget udah bisa bilang ni hao. Setiap pagi silahkan diucapkan ke anak-anak ya, supaya anak-anak confidence, percaya diri. Yang keempat, care. Care what they are learning. Peduli sama anak-anak yang sedang belajar. Contohnya, saya sharing, Langsung Hilda, jadi setiap saya belajar online ya, itu biasanya ada beberapa orang tua TK yang
mengorbankan waktu mereka, jadi payah mereka untuk mendampingi anak-anak belajar loh. Jadi di sampingnya itu ada papinya atau maminya yang sedang kerja juga. Jadi anaknya belajar di meja yang sama, di sampingnya ada papi maminya. Dan biasanya ketika anaknya saya suruh untuk repeat sentence ataupun repeat words, itu papinya suka begini, ikutin Lase, ni hao, anaknya juga ikutin. Kenapa? Karena Lase Hilda, anaknya merasa confidence, aduh papi aku aja ikut belajar. Jadi nggak malu. Kadang-kadang masalahnya orang malu belajar bahasa Mandarin itu takut diketawain ya Lase Hilda ya. Karena salah. Kalau udah salah pasti kan bawaannya, aduh aku salah ngomong, aku malu, aku udah nggak mau lagi ngomong-ngomong bahasa Mandarin lagi. Iya, betul sekali. Jadi yang keempat harus care. Memang sih kita sebagai orang tua tuh berat ya Lase Hilda, sibuk terus masih harus temenin. Tapi itu salah satu cara ya Bapak Ibu, bisa disesuaikan dengan kesibukan masing-masing. Yang kelima, bisa traveling nih, seperti tadi. Bisa pergi ke negara-negara yang memang belajar bahasa Mandarin. Minimal bisa pergi ke restoran Chinese untuk bertanya, ni hao. Dan terlebih lagi, apalagi kalau kita tahu, China itu terkenal dengan barang-barang yang murah dan berkualitas bagus. Jadi buat orang-orang yang suka belanja, hobi belanja, bisa beli dan menggunakan bahasa Mandarin dengan harga yang sangat murah. Wow, itu tips yang luar biasa tuh dari Lase Hilda ya, pengalaman pribadi. Itu cara-caranya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat bahasa Mandarin itu menarik. Aduh, saya kan nggak bisa bahasa Mandarin, gimana sih caranya? Bapak Ibu bisa gunakan handphone Bapak Ibu dengan mobile apps to learn Chinese. Tunggu Lase, aku ambil handphoneku dulu. Oh iya, silakan. Aduh, bisa disiapkan juga ya Bapak Ibu. Jangan lupa ya Bapak Ibu siapkan handphonenya. Nah, ini tipsnya Lase Hilda. Pertama, kenapa sih kita harus pakai mobile app? Di sana banyak sekali kaya akan vocabulary yang menarik. Kedua, ada juga cara-cara menulis Hanse dengan benar. Yang ketiga, ada juga how to pronounce the words correctly. Jadi bisa latihan untuk pronunciation walaupun Lase-nya nggak di rumah, Lase. Jadi bisa belajar sendiri dengan mudah ya, kan? Betul sekali. Dan kenapa kita harus menggunakan teknologi? Karena teknologi sekarang itu luar biasa canggih. Kita bisa belajar dengan fun. Jadi fun learning. Ini saya akan bagikan beberapa aplikasi yang Bapak Ibu bisa gunakan di rumah. Ya, dan sangat sederhana penggunaannya. Yang pertama Lase Hilda, ini biasa kita pakai juga ya untuk lause-lause ya. Betul. Lause-lause aja pakai loh. Karena ini sangat berguna banget. Ya, betul. Pleco Chinese Dictionary. Ini adalah sebuah aplikasi kamus digital. Ini sudah terstandar sesuai dengan China ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir terjemahannya salah. Oh, enggak. Ini sudah sangat akurat. Kenapa? Pertama, di dalamnya ada banyak kosakata yang Bapak Ibu bisa cari. Saya akan bagikan video tutorial penggunaannya di akhir presentasi nanti. Yang kedua, bisa tahu juga proses menulis Hanse. Misalkan nih, aduh, dapat PR dari Lause tulis Hanse, tapi kemarin sedang sakit nggak ikut belajar, gimana ya? Bisa lewat sini. Terus kalau nggak tahu cara pengucapannya, di situ juga ada ya Lause ya? Betul, ada cara pengucapan kosakata dan itu sudah sangat akurat, hanya tinggal diikuti saja. Selanjutnya, supaya kita nggak bosan belajar depan buku, di depan komputer, kita bisa main game juga, Chinese flashcard. Nah, ini bisa semuanya di-download di Play Store maupun App Store. Isinya vocabulary, picture, dan juga ada suaranya juga Lase Hilda. Gitu. Aku suka banget nih main ini. Iya ya, seru ya main seru ini. Seru banget, meskipun dengan cepat, tapi itu benar-benar kayak buat menghibur aku. Wah, ini keren banget mainannya. Iya, apalagi ini bisa membuat anak-anak tertarik belajar bahasa Mandarin. Jadi nanti ada videonya juga Bapak Ibu, seperti apa sih aplikasinya. Nah, yang ketiga ini adalah game YCT untuk Bapak Ibu yang ingin nih punya goals anak-anak, semakin banyak kosakatanya yang dipersiapkan nanti kalau udah SD ya, ingin ikut YCT bisa dan caranya fun. Di dalamnya itu ada kamus, ada kosakata, ada segala jenis game.
dan bentuknya bahasa Mandarin ya Bapak Ibu, dan itu menarik, gambar-gambarnya tuh bagus gitu, jadi nggak bosen, anak-anak pasti nggak akan bosen. Kemudian ada juga sentence dan story-nya loh Hilda. Jadi ini canggih. Dan ada lesson. Jadi untuk pelajaran itu ada dikasih keterangan loh, seminggu ini dia belajar apa. Dan pengantarnya bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu bisa bantu anak-anak untuk memahami setiap materi. Terakhir Hilda, kerennya ada progresnya. Wow, jadi Iya. bisa tahu ya sudah sampai Wasiti mana nih kemampuannya ya. Betul, jadi enak banget. Jadi semuanya ini sebenarnya game bentuknya. Dan fun sekali, kecuali Pleco. Kalau Pleco tadi memang kamus. Nah, ini ada aplikasi yang berbayar tapi harganya terjangkau. Ini bentuknya games juga nih Bapak Ibu. Nanti bisa di searching di Play Store, App Store ya. Isinya daily life, practice, dan pengantarnya bahasa Inggris. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, tetap bisa catch up Mandarinnya dengan main game walaupun pengantarnya bahasa Inggris. Ini sangat canggih dan menarik. Membantu sekali ya, Lasa. Betul. Buat orang tua yang tidak bisa Mandarin, jadi dengan menggunakan beberapa aplikasi ini, meskipun berbayar, tapi dapat ilmu dan menambah wawasan ya. Murah juga loh Hilda, itu cuma 29.000 lah sama pajak 10%. Nah, kemudian yang ini ada juga nih, Good on the Go, bahasa Mandarin. Ini main game juga loh Hilda. Wow. Tapi bahasa Mandarin, jadi kayak cari-cari peta, tempat gitu. Lucu sih ini gamesnya, pokoknya menarik deh. Menarik banget. Iya, jadi dari semua aplikasi itu, pada intinya bisa digunakan untuk mengajari anak-anak, mendorong mereka belajar di rumah. Jadi nggak harus ketemu langsungnya. Karena aplikasi itu udah didesain langsung untuk belajar mandiri di rumah gitu, dengan hal yang sangat menarik, gambar yang menarik, suara yang akurat, arti yang akurat, pokoknya keren banget deh. Jadi anak-anak semakin tertarik ya belajar Mandarin. Betul, memang cara yang paling efektif ketika kita belajar bahasa Mandarin itu adalah support dan building up confidence. Nah, membangun rasa percaya diri itu kan bisa kita lakukan, salah satu caranya adalah dengan membuat hati senang. Betul. Kalau hatinya stres, Hilda, pasti nggak akan mau belajar. Saya aja yang orang tua begitu. Apalagi anak kecil kan, yang setiap hari tuh mood belajarnya itu berubah. Betul sekali. Jadi memang faktor utama yang harus kita lakukan ketika kita menolong anak-anak kita belajar adalah membangun kondisi hati yang bahagia. Itu harus. Kenapa? Karena setiap anak itu mempunyai perkembangan masing-masing. Kita tidak bisa samakan, pertama. Dan kalau udah stres, Hilda, ilmu yang kita kasih sebagus apapun itu tidak akan pernah masuk. Betul jadi hilang sekali, sayang banget ya. Iya, jadi udah belajar capek-capek terus gak dapat apa-apa. Iya, makanya harus happy ya belajarnya. Dan memang untuk ini kita sebagai orang tua harus sabar. Memang di kesibukan kita mungkin kita stres, capek dengan pekerjaan kantor kita, tapi memang sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk membuat anak itu kan belajar dengan fun. Jadi memang kita harus banyak-banyak mengambil nafas loh ya. Sabar, ya. Begitulah kira-kira supaya anak-anak happy, fun. Jadi Betul. Besok mau lagi belajar, besok mau dan lagi dukung belajar. Terus anak-anak ya. Betul Jadi sekali. kasih semangat setiap hari. Jadi kamu pasti bisa, kamu bisa dan pasti akan bisa. Iya. Nah, ini tadi kenapa sih harus kita buat anak-anak, kondisikan mereka percaya diri? Karena begini, ketika mereka percaya diri, mereka mau terus belajar dan secara otomatis mereka akan mengalami improve ya, perkembangan gitu. Misalkan mungkin saat ini bisanya baru ngomong ni hao atau zhaoan laoshi, atau hanya bisa panggil laoshi kan juga bahasa Mandarin ya, Hilda ya. Betul sekali. Tapi ketika dia confident, ya dia akan belajar terus dan akhirnya meningkat. Diharapkan selalu ada peningkatan gitu dan mencapai goals. Dia dapat menggunakan bahasa Mandarin di daily life, terutama ketika nanti mereka sudah benar-benar berjuang ya di dunia seperti kita sekarang sebagai orang dewasa, memang harus dibangun sedari dini. Nah, ini tadi tentang bagaimana care what they are learning by building. Pertama, untuk membangun confidence, kita care dengan kondisi belajar mereka. Itu bisa pertama,
membangun membuat tempat yang nyaman, menyediakan tempat yang nyaman untuk anak-anak. Kenapa? Karena ketika kita belajar di tempat yang kurang nyaman, mungkin ya bising, kakak sedang nonton TV, adik sedang belajar, itu secara di hati nggak confidence, kok aku belajar sih, apalagi anak kecil ya loh Hilda ya. Betul. Gitu. Kok aku harus belajar, kok nonton TV, anak kecil nggak tahu langsung Hilda kayak gitu. Jadi memang harus kita yang dewasa ini kadang-kadang harus ngalah. Betul. Yang nonton TV mungkin bisa dimatikan dulu, atau mungkin pindah belajar pindah ya, pindah ke kamar, nyari tempat yang nyaman ya. Memang ini PR untuk kita, tapi ini memang faktor utama keberhasilan dari belajar itu adalah tempat yang kondusif gitu. Itu juga kenapa SAB selalu mengusahakan ya untuk memberikan tempat yang kondusif untuk anak-anak gitu supaya belajarnya dapat. Nah, yang kedua adalah time management. Tadi kan sudah bermain game, terus main gamenya kapan? Sesukanya. Enggak juga dong. Kalau sesukanya hari ini main game, besok males main yang lain aja. Iya, betul. Gak ada kemajuan dong Lase. Nah, itu dia. Tadi sudah di-share bagaimana aplikasi-aplikasi apa yang bisa dipakai nih belajar. Bisa pilih salah satu dulu ya Lase Hilda. Betul. Tapi enggak asal juga. Harus di time manajemennya harus baik. Kenapa? Bahasa harus digunakan setiap hari. Jadi minimal mungkin bisa di-arrange waktunya setiap hari berapa menit mau main game. Misalkan 10 menit, 15 menit, dan itu dilakukan konsisten. Setiap hari 15 menit. Karena kalau misalkan hari ini nih belajar pakai yang tadi ya kosakata YCT 1 belajar ataupun pakai flashcard, anak TK kan suka nih yang gambar-gambar. Betul. Apalagi ada suaranya ya. Ada suaranya. Ini hari ini belajar pakai flashcard, besoknya tidak belajar. 2 minggu lagi tidak belajar. Nanti belajarnya baru bulan depan. Itu tidak ada kemajuan. Iya, sayang sekali. Betul. Karena kosakatanya pasti akan hilang. Sebenarnya sama seperti ketika kita mengajar anak kecil, anak bayi untuk ngomong ya. Kalau kita berhenti berbicara, ya dia pasti akan lupa. Jadi memang harus diulang dengan bantuan time management ini. Yang memang perlu di manajemen kapan harus belajar bahasa Mandarin, dan itu harus dilakukan setiap hari. Hari ini 15 menit, besok 15 menit. Ayo dek main ini kosakata, ikutin ya. Kalau anaknya masih maunya 5 menit aja ya nggak apa-apa, 5 menit dulu. 5 menit mungkin dapat 10 atau 5 kosakata ya mungkin ya. Betul. Nah, terus udah capek, ya udah jangan dipaksa. Besok lagi ditambah lagi, wah hebat ya kamu udah bisa. Memang ini adalah tips-tips yang terlihatnya mungkin PR ya, tapi percaya ini berhasil kalau mau digunakan ya dengan time management ini. Anak-anak pasti akan meningkat kemampuannya sesuai dengan perkembangan masing-masing ya, karena setiap anak kan beda, nggak sama. Saya dengan Lase Hilda mungkin waktu belajar bahasa Mandarinnya juga beda gitu. Nah, jadi kesimpulan untuk hari ini yang dapat kami bagikan kepada Bapak Ibu di rumah, nggak usah stres. Aduh, ini kok saya harus ngajar bahasa Mandarin anak-anak, saya nggak bisa. Tenang, ada bantuan Pleco. Ada flashcard, ada apa lagi YCT Games. Terus ada 2 games yang tadi ya. Betul. Nah, bisa pakai itu. Jadi belajar itu everywhere, anytime, dimanapun, kapanpun bisa belajar. Yang penting apa goalsnya? Dapat. Jadi ini kesimpulan. Bagaimana anak-anak kalau mau berkembang, mereka harus suka dulu, cinta. Kita membangun cinta anak-anak kepada bahasa Mandarin supaya mereka mau belajar. Yang kedua, belajar itu adalah sebuah proses, tidak ada yang instan. Memang butuh waktu dan kita harus bersabar. Yang ketiga, selalu mendukung anak-anak, mendorong mereka agar tidak menyerah ketika belajar. Mungkin hari ini menemukan kesulitan, tetap didorong ya. Mungkin Bapak Ibu bisa bantuin belajar juga ya. Jadi kalau ketika lagi tidak bisa, jangan bilang kamu nggak bisa, ya udah seperti itu ya Lase ya. Tapi harus terus semangatin. Ayo bisa. Ya udah hari ini istirahat dulu. Nanti 5 menit kemudian, ini tadi apa ya? Jadi ya memang kita harus seperti itu sih gitu.
Kemudian yang selanjutnya adalah kita dapat menggunakan teknologi yang kita punya yang paling sederhana dari mobile apps ya untuk membantu anak-anak belajar tentang bahasa Mandarin ya langsung juga ya. Betul. Sekarang kan udah zaman teknologi ya, kita nggak bisa ya minta anak-anak belajar dengan zaman kita ya langsung Yang juga buka buku, ya. Buka buku terus ditulis, ya itu sudah berbeda berubah. zaman Betul. ya. Karena gini, menjadi guru, orang tua itu juga guru loh langsung ya nggak? Betul Karena sekali. ya guru itu, kalau kita mungkin guru karena profesi berada di sekolah. Di sekolah. Tapi ketika kita di rumah, kita juga guru untuk anak kita kan. Nah, memang profesi guru ini mau nggak mau kita harus terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kalau zamannya udah teknologi, ya kita harus pakai teknologinya. Jadi kita harus menggunakan teknologi dengan cermat. Betul sekali. Supaya nggak sayang. Ada orang berkata ya, Bapak Ibu, jadi ini ada satu penulis buku yang saya sangat suka, guru besar dari Universitas Indonesia, namanya Profesor Renal Kasali. Selalu bilang, internet itu sangat luas, Internet of Things, apapun ada di situ, pakai. Itu ininya. Jadi kita pakai untuk belajar anak-anak di segala bidang, percaya. Internet itu bukan hal yang harus kita musuhin ya. Betul. Enggak, kita harus pakai, cuma memang harus bijaksana. Dan untuk anak kecil kita harus pengawasan, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Gitu. Nah, ini yang dapat saya bagikan hari ini. Nah, setelah ini nih Bapak Ibu, tadi kan aduh itu aplikasi apa sih, saya bingung langsung. Iya. Itu gambarnya doang soalnya. Saya nggak ngerti. Nah, Bapak Ibu bisa siapkan handphonenya ya, supaya Bapak Ibu bisa download. Saya akan minta tolong untuk diputarkan videonya. Video yang pertama itu tentang Playko. Ya, jadi ini saya sudah buatkan tutorial seperti apa sih aplikasinya yang bisa Bapak Ibu gunakan di rumah untuk membantu anak-anak belajar. Jadi supaya ada gambaran, tadi kan hanya gambarnya saja bingung. Jadi Lasa akan kasih tahu video cara penggunaannya. Ya, betul sekali Lasa Hilda. Ya, ini akan kami putar ya. Yang dapat kita gunakan untuk membantu anak-anak belajar bahasa Mandarin dengan mudah adalah aplikasi Playko. Misalkan, Bapak dan Ibu menemukan satu karakter tapi tidak dapat membacanya. Bisa langsung digambarkan di layar. Misalkan seperti ini. Klik dan, maka dia akan muncul. Lalu bisa diputar suaranya. Kemudian juga aplikasi ini sudah dilengkapi dengan stroke, cara menulis Hanse. Yang kedua adalah sudah dilengkapi dengan radikalnya ya Bapak Ibu. Untuk kou, jadi radikal mulut. Kemudian ada contoh kosakata yang terbentuk dari Hanzi kou dan juga kalimatnya. Apabila Bapak Ibu ingin mencari bahasa Mandarinnya, Bapak Ibu bisa langsung mengetikkan bahasa Inggrisnya, misalkan you. Nah, ini tadi aplikasi Playko ya Bapak Ibu. Jadi di dalamnya sudah lengkap. Nanti ketika sudah di-download bisa dipelajari sendiri. Itu sangat mudah kok. Ya, Jadi, yang kedua membantu sekali ya orang tua ketika menghadapi kesulitan dengan menggunakan aplikasi Playko, jadi tahu cara bacanya. Iya, betul. Berapa jumlah guratannya. Iya, kan biasanya mungkin ada yang harus buka Chrome dulu ya, Google Translate. Nggak perlu.
semuanya udah ada di situ. Kalau dulu zamannya kita pakai kamus ya, Oh Lasa. iya, Kita ada. buka satu-satu. Zaman saya pakai kamus, harus terjemahin satu paragraf saja 5 jam loh. Betul. Ya, lanjut video yang kedua. Ini tentang Chinese flashcard. Seperti apa sih? Ini cocok buat anak-anak kecil nih, karena menarik, lucu. Nah, ini ada banyak kosakatanya di situ. Udah pilih tentang makanan, binatang, ya lo saya. Yang kedua, ini adalah Mandarin flashcard. Berisi kumpulan-kumpulan flashcard. Misalkan saja tentang binatang. 仓鼠、 Nah, ini aplikasi yang kedua, tadi Chinese flashcard. Jadi ada banyak sekali Laufey Hilda di situ. Jadi Laufey Hilda juga bisa pakai untuk ponakan yang belajar bahasa Mandarin. Betul. Dan selain di sekolah belajar kosakata dapat tambahan kosakata lebih banyak lagi. Betul. Dari flashcard itu, jadi anak semakin banyak tahu tentang kosakata Mandarin. Iya, betul sekali. Nah, sekarang yang ketiga, ini Chinese YCT ya. Jadi ada juga nih, saya juga baru ketemu nih Laufey Hilda. Ternyata sangat menarik. Oh, kalau misalkan nanti masuk SHD lagi, SD, bisa berguna sekali nih Lasa untuk ujian YCT. Iya, betul. Wow. Itu tujuannya. Betul sekali. Membantu Yang orang ketiga, Bapak Ibu bisa mendownload YCT 1 sampai dengan YCT 4. Nah, di dalam aplikasi ini sudah tersedia kosakata yang dapat dipelajari oleh anak-anak. Misalkan saja爱、 lalu ada beberapa game seperti Pictures Card, Nah, ini gambarnya menarik nih Laufey Hilda. Wow. Nah, jadi pilih. Oh, jadi memilih jawaban yang benar. Iya. Dan ada poinnya juga loh. Ada nanti semua permainan yang sudah dimainkan anak-anak itu akan terekam di progresnya loh. Jadi kita bisa tahu sejauh mana, di level mana anak-anak sudah paham. Dan itu ini boleh diulang-ulang terus. komplit ya Lasa, dari YCT 1 sampai YCT 4. Betul, bahkan ada dari dari HSK 1 sampai HSK 6 loh. Saya juga suka masih, saya sendiri pun masih main ini sebagai Lausa ya, main HSK 5, HSK 6. Jadi ya supaya fun gitu, Betul supaya fun, sekali. tapi tetap kosakata yang kita punya itu tidak hilang. Gitu. Nah, ini beberapa tips yang bisa kami bagikan ya Bapak Ibu. Nanti apabila ada beberapa menit lagi, untuk jikalau ada pertanyaan atau keluhan boleh ketik di chat box. Jadi kita bisa menjawab setiap jikalau Bapak Ibu punya permasalahan mengenai tentang pelajaran bahasa Mandarin, mungkin kita bisa membantu. Atau kalau misalkan Bapak Ibu masih belum kebayang nih kesulitan apa saat ini, Bapak Ibu bisa WhatsApp kami pertanyaan atau keluhan untuk Sila Lausa di Preschool di 081297935455, dan saya di Primary Hilda Lausa 087887233339. Dicatat ya Ibu nomor telepon kami, dan jika ada keluhan atau pertanyaan kami siap membantu. Betul sekali. Jadi pokoknya jangan khawatir Bapak Ibu, bahwa walaupun ini new normal ya, tidak bertemu Lausa setiap hari seperti sebelumnya, kami bersedia membantu Bapak Ibu mencarikan solusi untuk anak-anak ketika kesulitan. Jadi jangan khawatir, jangan sungkan, Bapak Ibu bisa mengirimkan WhatsApp. Jadi nanti kami akan diskusi ya, bagaimana nih solusinya, apa yang bisa kita berikan, tips and tricksnya gitu. Oke, kami berharap Bapak Ibu sesi hari ini tentang bahasa Mandarin itu dapat membantu Bapak Ibu ya di rumah. Jadi
supaya anak-anak juga bisa ada kegiatan main games ya Hilda Betul ya. sekali, games yang berguna, Ya, memberikan wawasan yang lebih luas lagi, menambah kosakata dalam bahasa Mandarin sehingga mereka lebih cepat lagi belajar bahasa Mandarinnya. betul, itu memang tujuan utamanya. Dan juga semoga ini memudahkan orang tua. Jadi orang tua, kita sebagai orang tua jangan khawatir, nggak usah minder ya. Aduh saya nggak bisa bahasa Mandarin, gimana ya saya ajarin anak-anak? Tenang, bisa mendorong anak-anak untuk main game tadi ya. Ada lagi Tante Hilda mungkin yang ada tips and tricks yang bisa di ini? Kalau menurut aku belajar itu nggak boleh pernah berhenti ya Lause. Pokoknya Betul. sampai kalau kayak saya ini, meskipun saya sudah jadi Lause, tapi saya mau terus tetap belajar. Kenapa? Karena bahasa Mandarin itu bahasa yang sangat amat penting sekali. Jadi harus kita tuh belajar sampai sekarang. Betul. Jika Bapak Ibu, kita masih memberikan kesempatan, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, Ya, boleh sekarang kirimkan sesi di pertanyaan chat ya. Kita box. tunggu nih. Kita tunggu nih, Kita tunggu. apakah Ada pertanyaan dari Bapak Ibu. atau guru atau Oh, guru SHB. Iya, Ya, kan Bapak Bapak ada Ibu di guru, SHB ya. benar. Yang Kan juga ada orang tua juga betul ya. sekali, atau guru-guru SHB yang anaknya di SHB juga yang mengalami kesulitan, boleh bertanya kepada kami. Silakan Bapak Ibu Silakan. guru boleh, orang tua boleh bisa bertanya. Guru-guru SAB juga harus wajib anak-anak yang bisa Mandarin loh. Betul sekali. Ya Dan enggak? sekarang guru SHB udah tahu juga tips-tips yang paling Iya, oke juga. bisa dipakai juga nih buat anak-anak Iya. di rumah. Kita masih tunggu Bapak Iya, kita Ibu, masih tunggu ya Bapak Ibu. apakah ada pertanyaan? Oke, karena belum ada pertanyaan, ini kita break dulu deh, istirahat dulu ya Lose. Betul, kita kasih kita ada video ya video mungkin ya. untuk sambil memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk berpikir kira-kira apa ya keluhan saya atau yang harus saya tanyakan kepada Lasa atau dalam belajar Mandarin, saya mengalami kesulitan di sini Lasa, bagaimana caranya? Ya, istirahat yuk, istirahat sebentar sambil dipikirkan.
Lase keren banget ya. SHB ya, bener. fasilitasnya. Saya paling suka itu kolam renang soalnya ada di belakang Chinese room. Jadi kalau lagi capek saya juga buka. Kayaknya sih nyebur. Pemandangannya indah ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Kita masih tetap mau tanya nih buat orang tua murid, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan atau keluhan tentang yang dihadapi di rumah selama masa pandemi ini karena tidak bertemu dengan Lase-lasenya? Ya, atau mungkin sharing dari homeroom ya. Oh Karena iya. kan ini langsung udah, kalau saya itu di preschool biasanya ada homeroom yang suka dampingin anak-anak di kelas saya. Betul gitu. sekali. Nah, jadi mungkin homeroom yang misalkan ada pertanyaan dari orang tua, kan kadang suka orang tua malu nanya ya. Iya. Titip ke homeroom. Gak apa-apa, bisa di-sharingkan atau mungkin ada sharing dari homeroom sendiri tentang cara belajar anak-anak. Silakan ya Bapak Ibu. Kalau di TK itu biasanya ada Miss Neneng, Ada Lause saya. ada Miss Cecil. Miss Cecil, hai. Miss Cecil. Hai Lause. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya tertarik banget sama ini seminar kali ini. Walaupun saya Lause lagi belajar juga untuk bahasa Mandarin ya. Iya, Nah, sedikit sharing aja, maksudnya biar kedepannya bagaimana mengatasinya Lause. Jadi kan kebetulan kalau di playgroup itu, kalau jam Mandarin kan kita pas di akhir kan selalu closing sama review kan. Jadi itu pas pelajaran review itu saya sama Miss Linda bergantian kalau di jam tentang pelajaran Mandarin. Contoh hari ini kan kita ada pelajaran Mandarin. Jadi itu pas Lausenya ngomong itu saya selalu tulis karena kan pronounce-nya kan suka beda sama tulisannya kan. Iya, Jadi saya itu pas mau review itu saya suka nanya lagi ke anak-anaknya, hari ini kita belajar apa ya sama Lause tadi di pelajaran Mandarin. Terus kebetulan kadang saya pronounce-nya tuh suka belum pas gitu kan. Jadi gimana caranya tuh biar pronounce-nya lebih jelas lagi walaupun kadang saya sudah tulis. Tapi bersyukurnya seneng juga kebetulan ada parents, contoh saya sebutin aja, maminya Senen itu bisa ngebantu banget saya. Miss seperti ini. Jadi saya kadang tanya Senen dulu. Jadi pas Senen udah ngomong, jadi saya bisa ngejelasin ke teman-temannya juga. Gitu Lause. Oke, Miss Cecil terima kasih sharingnya. Jadi ini Miss Cecil sedang belajar juga. Wow, Miss Cecil senang juga ya Iya, belajar bahasa betul. Mandarin. Jadi tadi kan Miss Cecil ini ya, saya tangkap pertanyaannya gimana ya caranya supaya Miss Cecil sebagai guru yang juga belajar membantu anak-anak untuk review bisa bener juga nih pronounce-nya, bisa pronounce correctly. Tadi gitu sudah ya. dibagikan loh tipsnya ya, Lase. Iya, Miss Cecil bisa latihan nih Miss Cecil dari Playco tadi. Miss Cecil kan bisa download ya kan Playco. Iya. Tadi kan catat, misalkan hari ini belajar tentang, hari ini saya tuh belajar tentang angka 1 sampai 5 di playgroup. Review sih hari ini. Terus belajar tentang sekolah. Nah, Miss Cecil bisa tulis di buku school atau mungkin sininya Siap. Nah, nanti menuju Miss Cecil mau berikan review, Miss Cecil bisa ketik lagi di Playco. Jadi Miss Cecil setel deh, lalu dengerin suaranya Playco. Siap, bisa ikutin. Gitu, itu tipsnya. Ini berguna banget. Nggak cuma buat orang tua, tapi juga buat guru. Jadi aplikasi tadi tuh, wah pokoknya jempol deh. Betul sekali. Jadi gampang. Misalkan bantu anak-anak, apalagi kalau anak nanya, Lause tadi Miss Cecil tadi apa ya? Sekolah. Miss Cecil bisa, tunggu sayang, ketik. Cool, nanti dia akan keluar di Playco. Betul. Langsung didengerin deh, misalnya sambil dengerin HP, sambil ngucapin spesial. Atau Miss Cecil persiapan dulu, review dulu di rumah. Nah, jadi Miss Cecil menggunakan waktu, menggunakan teknologi dengan bijaksana juga. Wah, hebat banget ya Miss Cecil meskipun masa Oke Lause, terima kasih. Belajar juga Mandarin. Semangat terus Miss Cecil. Iya, semangat. Download ya buat bantu Iya, siap. Dan jangan lupa Miss Cecil, tidak boleh hari ini belajar, besok tidak belajar, tapi harus continue, konsisten. Oke. Miss Cecil. Semangat Miss Cecil. Ada Semangat ya Lause, terima kasih. sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin
memberikan pertanyaan kepada kami. Ayo, siapa lagi nih? Lausila. Oke, boleh. Silakan. Dengan Miss Rian Lausila. Nah, Lausila saya ingin tanya sedikit nih Lause. Nah, karena saya mengajar di kelas KE ya. Untuk anak KE dan ya anak KB juga ya, sudah mulai menulis nih Lause, menulis huruf Mandarin. Nah, kan huruf Mandarin kelihatannya cukup rumit ya Lause ya. Jadi waktu melihat aja kadang anak-anak tuh sudah, aduh Miss ini susah banget nih, kesulitan gitu. Nah, Lause gimana nih Lause tips menulisnya Lause atau kesiapan anak untuk menulis Mandarin Lause agar lebih semangat lagi dan nggak stres juga gitu. Karena mereka sudah mulai belajar menulis huruf Mandarin gitu Lause. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Lause, terima kasih. Kan kalau udah suaranya lembut ya, buat bisa tertebak, oh ini Miss Rian. gitu. Jadi tips and triknya gampang. Untuk anak-anak itu kan pertama yang lebih siap ya Lause ya, karena kan memang usia mereka masih usia anak-anak. Betul. Faktor utama tuh memang harus tertarik. Jadi Betul itu sekali. goals ya. Harus Kalau suka udah- dulu ya, kalau Iya, udah suka betul. enak banget. Jadi segala sesuatu itu memang kita harus suka dulu. Sama seperti dia misalkan punya mainan kesukaan. Iya. Betul. Jadi tidak boleh ada orang yang merebutkan. Iya betul, pasti akan dipertahankan. Akan dipertahankan. Nah, jadi untuk membangun rasa suka anak-anak, kita nggak tergantung kelihat kesiapan anaknya ya Lause dan Miss Rian dan Bapak Ibu guru dan juga parents. Jadi misalkan memang anaknya sudah siap untuk pakai pensil, Bapak Ibu bisa berikan pensil yang menarik. Boleh color pencil, boleh marker. Yang penting menarik dulu ya medianya. Atau ada pensil yang di atas ada penghapus itu yang lucu-lucu Boleh. ya Lause Ya, ya. pokoknya medianya harus menarik, semenarik mungkin, sekeren mungkin, sewarna-warni mungkin. Siapkan kertas, bisa buka Playco, nyalakan videonya tadi, video Hansunya, minta anaknya ikutin. Kalau anaknya masih belum bisa menggunakan pensil, belum bisa pakai krayon. Bisa pakai jari pun bisa. Misalkan mungkin playgroup ya udah mau latihan. Jadi ada layar Playco, itu kan bisa nyala ya tadi Lause ya. Betul Tadi kan sekali. nyala. Nah, misalkan tadi dia bentuknya kotak, minta anaknya ikutkan jarinya ke layar. Diikuti. Sesuai. Jadi suruh tunjuk. Itu cara pertama lewat Playco. Tapi ada juga tadi game ini YCT Iya, itu di game YCT itu ada cara menulis Hanse dan masuk ke game. Kalau guratannya benar, jadi kayak gambar. Kayak gambar di layar. Misalkan ini HP saya. Kemudian saya gambar pakai jari. Oh, di Playco Iya, juga bisa lah. betul. Kita Jadi- tinggal download ya Iya. kita harus setting dulu handphone kita untuk bisa supaya kita bisa tulis dengan tangan dengan makanya mudah sekali Iya, ya, Lause. jadi semua yang saya bagikan tadi, Bapak Ibu, Miss Rian, itu bisa digunakan untuk mengencourage anak-anak bisa belajar bahasa Mandarin ya untuk tulis Hanse gitu. Ya, jadi buka aja aplikasinya, cari yang writing stroke. Itu artinya tulis Hanse nih. Jadi nanti ditulis pakai jari. Itu menarik gitu ya. Kalau mau pakai pensil, silakan siapkan media yang menarik ya. Memang PR ya. Kan anak-anak pasti punya color pencil. Tuh, ya. Kalau saya sih lebih sarankan jangan gunakan pensil. Itu sudah terlalu biasa. Anak-anak itu cepat bosan. Jadi gunakan yang colorful gitu ya. Kertas pun kalau perlu ya harus Yang colorful. warna-warni ya. Iya, gitu. Jadi anak-anak siap nantinya ketika harus ke sekolah dan pakai pensil ataupun apapun itu dia udah siap gitu. Karena udah tahu konsepnya. Oh, caranya tulisnya begitu loh. Jadi terus latihan ya. Iya. Lewat aplikasi aja ya Bapak Ibu. Jadi itu bisa mendorong. Jadi wajib harus download nih setelah webinar ini dipakai. Nanti bisa sharing juga ke kita lewat WhatsApp, oke? Tuh, ada lagi? Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Bagaimana Miss Rian? Apakah sudah cukup membantu tips and triknya? Sudah Lause, terima kasih. Semoga bisa dicoba ya. Setelah acara ini mohon Bapak Ibu untuk download ya. Karena sayang banget nih. Itu free ya. Dan akurat gitu.
gitu. Kita bisa pakai untuk ajarin anak-anak di rumah, jadi nggak pusing gitu. Dan komplit sekali. Dan Ada lengkap. nadanya, ada Iya. gerakannya, ada bisa lihat kalimatnya. Betul, Wah, ya. Jadi ada videonya lengkap deh pokoknya. Gitu. apakah Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi ya mungkin ya. Iya. Nanti Sudah pengisian. ya boleh silakan. Ini mana? Miss Neneng. Oh, kita tanya Miss Indah deh. Oh, Miss Indah Ah, teh. Karena Miss Miss Indah Indah ada ada anak, anaknya iya, ya ada di anak. sini, sekolah di SHB. Berapa? Tiga. Orang. Pasti Coba kita tanya nih. Aduh, Lause. Dong. Gimana nih Miss Indah? Anak-anak kalau di rumah, ini sesi webinar hari ini berguna nggak buat Miss Indah sebagai orang tua dan juga sebagai teachers ya, guru juga nih loh. Gimana coba sih? Iya, Lause. Terima kasih kesempatannya dikasih pertanyaan. Sebenarnya saya dari tadi lagi mikir mau nanya apa ya gitu. Sebenarnya perbedaannya karena adanya pertanyaan dari orang tua mungkin biasa Lause biasa dengar kalau apa? Aduh, gimana ya ngajarin anak-anak, sedangkan kita aja sendiri udah nggak bisa bahasa Mandarin. Wah, gitu. Yang ada ngelihat tulisannya aja udah bingung, gimana cara ngajarinnya. Gitu. Mungkin itu pertanyaan yang biasa keluar dan biasa kita dengar gitu ya sebagai guru kelas gitu. Cuma kalau mau sharing juga sebagai orang tua, kayaknya sih aku sih lebih ke pertanyaan begini. Kebetulan kan anakku yang kecil ya, yang KB itu gimana ya caranya langsung supaya dia itu benar-benar bisa memahami bahwa penting loh Dek belajar Mandarin dari sekarang karena dengan dia mungkin sudah dari KB school dia udah bisa seperti itu mungkin nanti ke SD-nya akan lebih mudah lagi gitu. Itu gimana ya mengarahkan anak-anak supaya ayo kamu tuh belajar Mandarin tuh yang serius gitu istilahnya walaupun dengan berbagai cara yang cara yang menyenangkan itu aja sih. Terima kasih Miss Indah. Nah, tadi saya ada di presentasi awal itu ada 5 cara ya untuk mendorong anak-anak belajar bahasa Mandarin. Tadi tuh ada kalau untuk Tionghoa ya harus dijadikan bahasa kedua ya nggak, terus care sama anak pelajarin. Ada terus belajar budaya juga. Nah di poin traveling. Iya. Nah ini untuk anak-anak yang belum paham emang ngapain sih harus belajar bahasa Mandarin. Bapak Ibu bisa traveling tapi lagi corona loh, gimana dong? Wah, gampang banget. Kita bisa traveling online. Ya betul sekali. Jadi yang nggak terduga ya. Sekarang itu banyak banget jasa traveling online. Dan itu tuh murah, ada yang free juga. Tapi kita ada yang free traveling online-nya. Tahu nggak caranya gimana? Searching di YouTube. Ada kuliner, Betul sekali. ada tempat-tempat wisata. Nah, Bapak Ibu bisa aja searching. Jadi bilang ke anaknya dicoba. Jadi hari ini boleh dicoba ya Bapak Ibu. Dek, ayo traveling yuk. Hah? Traveling Mami? Iya. Nah, gampang. Traveling online. Jadi cari, kita setel di TV. Kalau memang udah langganan, kadang kan orang tua sekarang ada yang langganan TV ini ya. Buka di YouTube, cari wisata-wisata yang menarik. Disneyland juga ada ya di Di Shanghai ada. Shanghai. Nah, buka yang berbahasa Mandarin walaupun yang Bapak Ibu nggak ngerti nggak apa-apa. Tapi kasih lihat ke anak-anak dan ditanamkan. Today, seru ya kalau bisa bahasa Mandarin. Jadi sebenarnya dari percakapan-percakapan yang sederhana untuk Jadi mendorong membangun anak-anak. ya, langsung Ya, membangun rasa sadar. Memang membangun rasa sadar anak kecil Tidak tidak mudah. mudah. Memang harus sabar, prosesnya lama. Karena gini, kita aja sebagai orang tua juga ketika harus membangun kesadaran orang lain yang bukan anak-anak ya, itu butuh proses. Betul sekali. Apalagi ke anak-anak. Jadi bisa dilakukan dengan hal yang menarik untuk anak-anak. Misalkan traveling online, buka YouTube, cari yang menarik Disneyland. Atau lihat ini Shanghai. rasa. Nah, makan makanannya. Makan makanannya, Terus kuliner. bisa bilang juga, wah kalau nanti corona selesai, nanti Dek, yuk Dek, gitu ya, kita makan ini ya Dek, kita pergi ke Hong Kong, ke Malaysia, ke Singapura yang ada bahasa Mandarinnya. Mandarin. Jadi Ade bisa pesen gitu. Jadi Betul. memotivasi anak untuk
lebih Iya. semangat belajar bahasa Mandarin. Iya, biasanya mungkin Lausida kalau sama ponakan ya Lausida ya. Iya, betul sekali. Wah keren ya, yuk bisa ke sana. Kalau saya mungkin saya juga suka ngomong itu walaupun anak saya nggak paham sebenarnya, masih dibagi. Jadi saya suka asal ngomong aja. Wah dek, belajar bahasa Mandarin nih enak, biar bisa ke Singapura kita. Nah, pagi Ini loh contoh Singapura kayak gini. betul sekali. Ya, pagi contohnya kayak misalkan aku kasih pengalaman pribadi, keponakan aku itu sekarang tinggal di Malaysia. Dan ketika aku pesan makanan dengan berbahasa Mandarin, dia bilang, wah Ii, karena manggil aku Ii, wah Ii enak sekali ya bisa bahasa Mandarin karena bisa pesan makanan. Dan bisa kalau misalkan belanja, juga bisa belanja yang murah-murah dengan menggunakan bahasa Mandarin. Jadi bisa memotivasi anak, bisa memotivasi keluarga bahwa belajar bahasa Mandarin itu sangat berguna banget untuk masa depan. Seperti itu. Betul. Jadi bisa dilakukan traveling online ya, itu saran yang pertama. Nanti silakan dicoba. Tapi namanya coba nggak cuma sekali 2 kali ya, Betul. sampai menemukan klik apa sih yang anak-anak suka. Nah, kita memang harus coba terus. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin seperti Miss Indah, yang ingin membangkitkan kesadaran bahwa bahasa Mandarin itu penting buat anak-anak, bisa dicoba dengan cara seperti itu. Ada lagi lah, Iya. beasiswa. Oh, beasiswa. Wah, siapa sih yang nggak mau beasiswa ke luar negeri, sekolah di luar negeri gratis? Semuanya pasti mau. Nah, dari sejak dini mendorong anak belajar Mandarin. Dari SHB ini juga ada loh, ada ya? membantu loh. Oh, iya, Dari iya. kalau misalkan dari TK di SHB sampai SMA, nanti ketika SMA ada program beasiswa. Wah, dan bisa ini ya, Wah, ikut betul ya. sekali bisa ikut. Jadi selalu terus setia dengan SHB. Iya, kan. betul. Jadi belajar Mandarin terus berkembang di SHB dan barangkali punya kesempatan untuk belajar gratis di China. Iya, pokoknya kata untuk mendorong anak-anak itu simple. Betul. Kita kasih lihat, itu menarik, kita bilang, wah deh keren ya. Betul. Sama seperti biasanya orang-orang juga begitu sih sama saya gitu. Ih, Lause enak ya bisa bahasa Mandarin. Kita bukan jawabnya, bukan malu-malu. Iya dong, ayo belajar bahasa Mandarin. Nah, itu. Jadi memang harus diiklan. Anggap aja diri kita ini marketing bahasa Mandarin. Jadi anak-anak harus belajar Mandarin. Gimana sih caranya? Kasih lihat kalau itu menarik. Wah, Disneyland, Hong Kong. Bagus ya, mau nggak ke situ? Mau. Nah, ayo deh, kita harus belajar bahasa Mandarin deh. Tapi nggak cuma sekali 2 kali ya, Lause. Betul, harus konsisten setiap hari. Didorong terus. Betul. Gitu. Oke. Bagaimana? Oke, Lause. Oke, Lause, aku mau share juga sedikit cerita tentang anakku yang kecil. Dulu dia sebelum masuk Casey itu sebenarnya bicaranya sangat belum lancar. Terus dia masuk di klub sama Miss Neneng sama Lause Sila. Dan kata-kata yang lancar duluan itu justru bahasa Mandarin. Anggota tubuh. Jadi memang aku inget banget dulu L itu bisa ngomong Yencing itu di Casey, padahal kata-kata yang bahasa Indonesia atau Inggrisnya juga belum, bahkan ngomong susu aja masih harus dirayu-rayu. Tapi kalau abis ditanyain Yencing mana, udah tahu Yencing seperti itu. Jadi memang oke ya, maksud aku Mandarin untuk anak-anak itu memang dimulai dari usia dini itu sangat penting banget. Dan memang aku udah ngerasain hasilnya sendiri dengan anakku sendiri, gitu lah. Wow. Betul. Jadi ya. kita terus lah. Iya, kayaknya harus begitu terus. Memang iya si Al-Kafi, ini jadi anak Miss Indah ini namanya Al-Kafi. Memang iya benar. Jadi padahal modalnya itu gampang lah saya ngajar Al-Kafi, dan teman-teman tahu nggak modalnya apa? Flashcard, gambar warna-warni, udah tiap hari Yencing. Tiba-tiba anaknya bisa Yencing. Ya memang begitulah kita belajar bahasa Mandarin, bahasa apapun sih sebenarnya. Tapi kan sekarang yang lagi memang ya lagi sampai nanti ketika anak kita sudah berkarir seperti kita, bahasa Mandarin itu memang Tetap berguna. Iya, tetap sekali. berguna. Karena memang penguasa ya sekarang. Betul. China, dengan teknologi yang sangat luar biasa. Kita nggak boleh ketinggalan. Betul sekali. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk hadir di acara hari ini, dan biarlah acara hari ini boleh bermanfaat untuk Bapak Ibu, memberikan suatu dorongan lebih lagi untuk menanamkan rasa suka kepada anak, dan bisa apabila ada kesulitan dalam belajar bahasa Mandarin,
keluhan, pertanyaan bisa WhatsApp kami di nomor yang tadi, atau kita bisa ulangin lagi ya untuk Sila Lasa, nomornya berapa Sila Lasa? 0812 979 35455. Untuk saya di nomor 0878 872 3333, tiganya ada 4 kali 9. Ya, dan kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada SHB yang sudah memberikan kesempatan kita hari ini ya Lasa, untuk memberikan tips-tips metode bagaimana caranya lagi orang tua untuk mengajar bahasa Mandarin yang kesulitan di masa pandemi ini. Terima kasih juga kepada Ibu Indra dan kepada Pak Pur, dan berterima kasih kepada kepala sekolah dan semua staf yang mendukung kami pada hari ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu dan semuanya. Dan kita kesempatan hari ini semoga berguna. Betul sekali. Ya Bapak Ibu, jangan lupa di-download aplikasinya ya. Nah, dan sebelum kita mengakhiri acara ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Oke. Dan doa ini akan dibawakan oleh Sila Lasa. Saya akan memimpin doa pada hari ini dengan cara Kristiani. Bapak Ibu bisa berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Terima kasih ya Bapak atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami boleh berada di tempat ini untuk membagikan informasi kepada orang tua dan juga kepada guru-guru, sehingga dapat mendorong anak-anak untuk lebih giat lagi belajar, mempersiapkan masa depan yang cerah suatu hari nanti. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, agar kiranya sekolah kami dapat selalu memberikan pelayanan terbaik di dunia pendidikan bagi anak-anak didik kami, mempersiapkan mereka untuk meneruskan perjuangan dan juga menjadi kebanggaan bangsa kami. Kami naikkan doa kami melalui Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan semua guru-guru yang ada, dan kepala sekolah Bu Indra dan Pak Pur yang ada. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di acara selanjutnya. Dadah.